dulu merendahkannya atau bahkan menyepelekannya. Maka Lebaran kemudian menjadi ajang balas dendam, menjadi kesempatan menebus citra diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah Corner dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memudahkan rencana-rencana baik kita. Sahabatku, bicara Lebaran agaknya selain tentang sholat Id, halal bihalal, mudik, dan sebagainya, menjadi penting juga kita bicara tentang flexing. Mengapa? Agar suasana hikmat hari raya tidak ternoda oleh ulah kita atau siapa saja yang mencoba tebar pesona atau semacamnya, agar kita bisa berhati-hati merawat hati setelah 1 bulan menjalani puasa untuk tidak kembali keruh atau bahkan kotor karena kehendak menuai puja-puji. Di video kali ini saya ingin membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud flexing itu, apa yang menjadi alasan seorang melakukan flexing, dan mengapa Lebaran sangat mungkin digunakan sebagai ajang flexing. Mengutip Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Kamus Merriam-Webster, flexing adalah memamerkan sesuatu yang dimiliki secara mencolok. Dalam bahasa yang lebih sederhana, flexing adalah pamer. Seiring berkembangnya media sosial, perilaku flexing ini seolah menemukan panggung yang begitu bebas. Seseorang bisa memamerkan apa yang dipunya sebegitu rupa, sesuka-sukanya. Pamer mobil mewah, tempat-tempat mewah, dan simbol kekayaan-kekayaan yang lain. Bukan hanya kemewahan, bagi sebagian orang, ibadah dan kesalehan pun ikut-ikutan dipamerkan. Apalagi para penikmat media sosial seperti mengapresiasi perilaku itu dengan memberikan like, komen, bahkan share. Makin jadi deh. Lalu apa alasan seseorang melakukan flexing? Ada beberapa alasan, antara lain demi menumbuhkan PD, cari perhatian orang lain, membuktikan kemampuan, menunjukkan status sosial, pencitraan diri, hingga strategi marketing. Bila diteliti secara mendalam, dari tujuan atau alasan seseorang melakukan flexing ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan pengakuan. Dengan aksi pamernya itu, dia ingin orang lain mengakui kalau dia adalah sosok yang hebat, sukses, kaya, soleh, pintar, eksklusif, dan semacamnya. Ujung dari kebutuhan itu adalah untuk diakui, mendatangkan pujian atau sanjungan. Nah, disinilah Lebaran dengan segala perniknya, termasuk halal bihalal dan reuni, entah reuni sesama kawan, sekolah, kampus, pesantren, dan semacamnya, bisa dimanfaatkan sebagai ajang flexing atau pamer diri. Berbagai perjumpaan ataupun acara-acara yang mempertemukan banyak orang itu adalah saat di mana seseorang yang ingin memperoleh pengakuan mendapatkan kesempatan emasnya. Diakui sebagai sosok yang sukses, kaya, bonafit oleh keluarga, kawan, atau orang-orang dari masa lalu yang boleh jadi di antara mereka dulu merendahkannya atau bahkan menyepelekannya. Maka Lebaran kemudian menjadi ajang balas dendam, menjadi kesempatan menebus citra diri. Sayangnya, tidak semua yang menampilkan diri sebagai sosok yang berhasil, sosok sukses itu faktanya berhasil atau sukses betulan. Banyak pula yang hanya modal barang sewaan atau sekedar omong besar. Tampil modis dengan baju branded yang merupakan uang utangan, atau tas merek yang merupakan barang KW. Andai pun mereka yang flexing itu memang memiliki kemampuan, bukan modal pinjaman atau memaksa diri, tetap saja bukan menjadi alasan untuk membolehkannya. Dalam Islam, flexing atau pamer bisa dikategorikan sebagai riya. Perbuatan ini terlarang dan dihukumi haram. Riya termasuk perbuatan yang membatalkan pahala dari amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan itu dilakukan demi pamrih selain Allah.
Ria merupakan bentuk kesombongan. Dengan pamer atau ria, seseorang berbangga diri, bangga dengan keberhasilan atau kehebatannya. Dia lupa bila sukses atau kehebatan seseorang pasti berkat bantuan dari banyak orang. Mungkin karyawan, mungkin kolega, atau bahkan para kompetitor. Dengan berbangga diri itu, dia menafikan keberadaan mereka yang telah membantunya meraih tangga kesuksesan. Lebih parah lagi, dengan ria, dia lupa bahwa keberhasilan manusia pasti terjadi karena kemurahan Allah. Tanpa pertolongan Allah, manusia bisa apa? Apa yang bisa dibanggakan dari manusia yang serba terbatas ini? Itu kenapa saat seseorang meraih kesuksesan, mesti sadar bahwa semua terjadi karena perkenannya. Atau kalaulah seorang memuji manusia lain atau makhluk lain, ujung dari pujian itu utamanya adalah untuk Allah. Dengan ria, pujian itu ingin dinikmati sendiri. Karena itu dalam Islam, ria dikategorikan juga sebagai syirkul asghar atau syirik kecil. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad akan banyak menimpa umat beliau. Kembali pada Lebaran. Lebaran adalah momen istimewa. Secara spiritual, Lebaran merupakan puncak pencapaian setelah umat Islam 1 bulan penuh berpuasa dengan segala perjuangannya. Umat Islam merayakan Idul Fitri, merayakan hari raya tanda berakhirnya puasa, sekaligus kembali pada kesucian diri. Setelah urusan dengan Allah selesai, mereka menyempurnakan urusan dengan sesama, dengan saling bertemu, saling berkunjung, dan saling bermaafan. Sayang, bila suasana bahagia Lebaran terusik oleh kebiasaan sebagian orang yang ingin numpang eksis demi memperoleh pengakuan. Sayang pula bila amal-amal baik batal pahalanya karena kesalahan niat kita. Percayalah, pengakuan yang sejati akan datang secara alami karena rekam jejak dalam berbagi kemanfaatan. Sahabatku, selamat Hari Lebaran, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillah.